Oke, baik. Nah, sekarang saya akan coba mereview simulator tank seperti apa yang nanti akan kita kembangkan ya. Em, Ya, tinggal kembalikan lagi aja sih ke pengertian simulator itu sendiri. Jadi ini bukan game, tapi ini adalah sebuah simulator ya. Nah, ini adalah preface-nya. Jadi, kita sekarang akan coba ngembangin sebuah simulator tank yang sederhana. Sederhana di sini dari sisi fungsionalitasnya, nggak terlalu banyak tombol seperti tank beneran. Mungkin kayaknya rem tangan atau apa. Itu kita nggak akan pakai. Jadi untuk fungsi-fungsi yang core-nya yang akan kita coba kembangkan ya di simulator ini. Yang kedua adalah memberikan pengalaman yang lebih dalam mengembangkan suatu simulator. Misalkan beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun nanti ke depan kalian ternyata harus bisa join project di simulator, entah itu di militer atau di kepolisian atau di manapun gitu. Kalau di kepolisian mungkin mengembangkan simulator kayak apa, motor ya, motor terus mobil atau bahkan kereta api, simulator kereta api. Ya namanya simulator kan lebih baik ada ruangan khusus ya, jadi seakan-akan kita tuh masuk gitu ke apa, ke box itu tuh gitu. Jadi pas kita duduk di situ, oh oke, berarti kita lagi ada di dalam sebuah tank, padahal itu ruangan gitu. Oke, yang ketiga adalah memberikan wawasan tentang perangkat. Oke, jadi tools yang akan kita gunakan di pengembangan simulator ini adalah ada tiga, yaitu Unity, Arduino, sama Windows Form. C Sharp ya. Kalau ada yang mau di Java kek, mau di web, silakan, nggak apa-apa. Nanti untuk rules dari tiga tools ini akan saya terangkan di akhir-akhir presentasi yang ini. Oke, baik. Nah, studi kasus yang akan kita gunakan untuk unitnya yaitu tank T54. Ini kalau seingat saya kemarin-kemarin browsing sih dari Rusia. Jadi em, teksturnya nanti akan banyak. Nanti tinggal download aja ya. Saya udah nyiapin, tinggal download di linknya aja. Teksturnya banyak, ada United Nation yang saya pakai, kemudian ada yang loreng-loreng gitu. Ya nanti tinggal pakai aja lah. Pokoknya sesuaikan dengan apa ya, selera kalian masing-masing. Oke, untuk yang United Nation ini colornya berwarna abu-abu. Kemudian untuk fungsionalitas, nah sederhana di sini tuh kita nggak akan terlalu banyak, asalkan kita paham gitu kalau untuk mengalirkan data, mengalirkan interaksi dari hardware ke si animasi itu seperti apa. Jadi ketika dia nanti merotasikan suatu meriam ke kiri ke kanan, nanti di visualnya itu terlihat jelas. Dia juga berotasi gitu. Oke, nah fungsionalitas yang pertama adalah si meriam. Jadi meriam tuh yang ini ya, yang apa? Buat tembak gitu lah, untuk yang berputarnya tuh. Dia bisa dirotasikan secara horizontal, yang keduanya dia bisa dirotasikan secara vertikal. 0 sampai 15 itu maksud saya tuh derajatnya aja sih. Jadi kalau lurus ini selongsongnya itu 0 derajat, berarti kalau 15 ya 15 derajat lah di atas ini arahnya ke sana. Nah, angka ini dari mana? Angka ini kalau simulator sih harusnya lengkap ya. Jadi data sheet-nya itu tentang si tank ini semua lengkap, termasuk rotasinya itu untuk vertikal dari berapa derajat sampai berapa derajat. 15 ini saya angka ngasal aja, nggak berdasarkan datasheet. Tapi kalau ada yang punya datasheetnya untuk tank 54 ini silahkan dipakai. Oke, kemudian yang ketiga adalah pasti ya kalau tank menembak. Kemudian ada reload peluru meriam, nggak akan kayak AK-47, jadi tekan tombol langsung deret gitu, enggak. Tapi dia ada reloadnya dulu. Kemudian nyalain mesin pasti, dan yang keenam matiin mesin. Yang ketujuh eh, tanknya bergerak, jadi ya jalan lah kiri ke kanan gitu ya, ngerem dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir nanti akan coba kita kembangin dari sisi fungsionalitas untuk
tank itu bisa ngasih status tank. Status di sini sih saya pakai yang simpel-simpel aja dah. Pertama itu untuk mesin hidup, jadi tanknya on gitu ya. Sama nanti reload, senjatanya standby atau belum gitu, kosong. Oke, nah ini skema perancangannya. Jadi yang akan kita coba buat simulatornya itu dari sisi fungsionalitasnya adalah ya kita akan coba menerjemahkannya menjadi komponen-komponen Arduino gitu. Kita akan coba manfaatin komponen Arduino yang mungkin. Yang pertama yaitu ada joystick. Ini joystick nanti akan ada dua, kemudian ada button LCD sama lampu LED dioda ya, emitter dioda. Sama satu lagi nanti ada buzzer. Nah, fungsinya ini untuk apa aja? Jadi berdasarkan fungsionalitas yang ada di sini, joystick 02 ini atau Joy 02 ini dia akan, ini tanda panahnya kan ke sini ya, ke kepala meriam ya. Jadi nanti dia akan merotasikan si kepala meriam ini ngadep ke kiri, ke kanan. Terus si selongsongnya itu ngasih kemiringan di 0 sampai 15. Karena dia joystick berarti kan mainannya bisa 360 derajat ya si itunya. Jadi tinggal nanti disesuaikan sama si usernya. Nah, untuk menembakkan sih karena joystick dia bisa ditekan gitu ya. Nah, nanti itu akan kita manfaatin buat penembakannya. Itu joystick 02. Dan joystick 01, tanda panahnya ke ban ke sini. Bukan ban ya, kayak rel gitulah. Nah, berarti joystick 01 ini berfungsi sebagai setir. Jadi kalau tanknya bergerak nanti. Jadi kayak main mobil lah ya, pakai joystick gitu. Oke, selanjutnya, nah ini ada button 01. Ini arahnya ke badan, jadi ini lebih ke mesin. Jadi dengan menekan tombol 01, tekan, kemudian lampu nanti menyala, rencananya warna hijau, dan fungsinya itu untuk menghidupkan mesin. Jadi ditekan 01, button 01, nanti di Unity-nya akan kita apa ya, kasih animasi atau multimedia untuk audio dari suara mesin tanknya. Nah, panah yang ini ke atas dan ke LCD, jadi nanti status tanknya itu hidup gitu mesinnya, dia akan dituliskan di LCD. LCD-nya nanti yang dari Arduino itu ya. Oke. Ya, dan yang terakhir ini ada button 02, ngarahnya ke selongsong ini. Jadi ini tuh adalah fungsionalitas untuk reload. Jadi kalau mau nembak, joystick 02 ditekan tengah, itu sebelumnya harus klik dulu tombol yang button 02. Ini reload. Nah, ketika dia belum reload, lampu LED 02 atau 03 ya, saya lupa. Pokoknya salah satu ini berwarna merah akan aktif gitu. Tandanya bahwa dia masih belum bisa nembak lah. Ketika udah ditekan tombol button 02-nya, lampu merahnya padam, low ya. Kemudian lampu hijaunya itu high. Jadi dia ngasih status bahwa meriam standby, siap ditembakkan. Nah, ditambah kasih buzzer, mungkin nanti ada 2 kali atau 3 kali lah bunyi. Tet, tet, tet gitu. Kemudian lampunya nyala ya. Nah, setelah itu dia akan ngasih status ke LCD-nya gitu. Oke, kebayang ya. Nah, yang ini arsitektur perancangan simulatornya. Uh, Yaudah, kalau baca dari pertama tuh Unity. Kalau yang udah paham Unity, udah pernah pakai Unity, pastinya si Unity ini akan difungsikan sebagai visualisasi dari tanknya. Entah itu ledakannya. Jadi kita lihat ledakan si meriam tuh menembak, boom gitu. Itu adanya di Unity. Kemudian ada ledakannya sendiri, kemudian ada pergerakan tank, lingkungan dan level design. Jadi kalau kita masuk ke dalam medan pertempuran, harapannya sih monitor dengan multiple screen, mungkin entah berapa screen ya, mungkin 6 screen dari Unity
itu akan mengelilingi kita nantinya. Jadi di masing-masing monitor ini bentang alamnya si medan perang tersebut gitu. Oke. Nah, kemudian ada menampilkan output simulasi. Nah, ada C Sharp. Ini yang tadi Windows Form itu. Jadi fungsinya tools ini role-nya adalah dia akan menampilkan data-data simulator seperti arah rotasi, kemudian koordinat awal penembakan, terus lokasi jatuh peluru dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau di C Sharp ini bedanya dia cuman window biasa doang, tapi nanti akan ada banyak informasi-informasi yang ada di situ gitu. Nah, informasi itu contohnya seperti yang udah dimention di sini, ada status bla 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 gitu ya. Cuma nanti tantangannya kan adalah bagaimana caranya menghubungkan dari apa yang terjadi di dalam Unity dan Arduino ke dalam Windows Form gitu. Misalkan penembakan lah ya, tembak dar, terus nanti ada, nah ini koordinat awal penembakan di C Sharp-nya nanti koordinat awal penembakan di sekian, kemudian nanti jatuhnya di mana itu bisa sih harusnya ditampilkan di sini juga. Oke, dan ketiga adalah Arduino. Jadi si Arduino ini pastinya adalah input berupa hardware, berupa controller yang tadi. Nah ini kebanyakan ini di Arduino-nya. Dan nanti dia yang akan berinteraksi dengan si Unity-nya gitu. Jadi kalau joystick 02 ya, yang untuk ngarahin meriam. Nah, kalau di joysticknya diarahin ke kiri, berarti nanti langsung dia akan ngasih data bahwa di Unity-nya, khususnya di selongsong, ya, atau di kepala meriam itu, dia akan merotasi ke arah yang samalah dengan joysticknya gitu. Kiri ya ke kiri, ke atas ya ke atas gitu. Oke. Oke, untuk konektivitasnya nanti akan ada aplikasi server. Ini untuk konektivitas yang aplikasi server ini digunakan oleh komunikasi antara Unity sama C Sharp-nya gitu. Tapi kalau apa ya, kalau mainannya kayak gini mah kan pakainya soket ya. Terus ya kalaupun nanti apa kita nggak punya dua komputer ya paling nanti kita pakainya lokal aja deh. Jadi window Unity satu lagi adalah window yang C Sharp-nya gitu, Windows Form. Oke, kemudian connectivity dari Arduino ke Unity saya menggunakan nanti sambungannya serial ya. Syukur-syukur nanti bisa pakai WiFi juga, lebih keren. Oke, dan ini yang terakhir diagram alir fungsionalitasnya saya ambil cuma beberapa doang. Penembakan sama mengarahkan meriam. Jadi untuk penembakan ini button 02 ini harus ditekan. Artinya dia nge-reload. Kalau nge-reloadnya ditekan, artinya true, maka nah ini garis putus-putus ada yang kedua ini nih, ada satu ke LCD, ada satu lagi ke lampu. Jadi kalau true berarti ini nyala, ini aktif, ini aktif. Nah, si ini dia udah bisa menekan untuk nembak si join 02-nya. Jadi kalau menembak ya syaratnya harus aktif dulu ya si apa reloadnya. Dan yang terakhir ini adalah pengarahan meriam. Jadi tombol tembak itu dia akan melakukan tembakan berdasarkan sudut horizontal, sudut vertikalnya, dan reloadnya. Ya ini mah hanya ini aja ya, boleh atau nggak boleh gitu. Tapi yang menentukan arah dan yang lain sebagainya yaitu horizontal dan vertikalnya. Untuk pergerakan pelurunya nanti kita akan menggunakan hitungan yang udah ada yang di Excel yang udah kita pernah buat ya. Saya coba tampilin. Mana ya? Nah ini dia gerak peluru. Nah ini dia. Untuk gerak pelurunya itu ini. Jadi dengan rumus-rumus yang udah ada di sini kita akan pakai. Jadi di Unity-nya kalau yang biasa apa ya? Kalau yang biasa nembak itu peluru
nggak pakai apa ya, posisinya nggak pakai hitungan yang ini. Nah ini jadi cuma rigid body aja sama apa gitu, kan pelurunya kan ke bawah ya kalau pakai rigid body, pakai gravity gitu. Nah sekarang kita akan coba bikin gravitinya itu dari sini, dari rumus. Oke, itu untuk presentasinya. Kemudian demonya kayak gini. Jadi ini yang udah saya coba kembangin dikit sih. Belum belum apa ya, belum sempurna, malah jauh banget, 50% juga kayaknya belum. Ya dikit-dikit lah ya. Sampai nanti ke ujungnya eh, kita dapat lah gitu. Oke, ini masih versi yang nol banget. Nah, ini untuk inputnya saya masih pakai tombol key-nya. Y, G, J, U, T nggak salah. Jadi nanti mah ke depan ya tombol-tombol tersebut bakal digantikan oleh joystick. Ini saya coba tekan tombol G. Sorry, T. Nah, ini T. Nah, informasi yang dimaksud itu adalah di atas kita lihat ya, bisa lihat itu ada sudut tembak, kemudian sudut meriam, kecepatan awal, gravitasi, ada waktu terbang dan seterusnya lah. Itu kelihatan ya kalau saya tadi pijit T. Ini pijit U. Nah, ini U. U-nya saya tekan terus. Oke, ini rotasi kanan ya berarti searah jarum jam. Nah, ini udah sudut meriamnya udah 21. Nah, ketika nanti berhubungan dengan simulator, khususnya dengan cavalry, angkatan darat, istilah-istilah yang mereka gunakan itu kita harus pahami. Mungkin di sini sudut tembak, sudut meriam ini jauh dari dari pengertian mereka. Nanti mah ada sih harusnya. Ini saya ambil simpelnya aja lah ya. Jadi sudut meriam itu definisinya adalah sudut yang dibentuk oleh meriam, 0 derajatnya di sini. Nah, ini lurus sih asumsinya. Nah, ini 0 derajat ya. Ya. Nah, ini sudut meriam. Dan sudut tembak. Sudut tembak itu dari yang vertikalnya. Jadi kalau saya pijit Y, nah ini dia. Ini sudut tembaknya. Tadi kan dari 0 sampai 15 ya. Ini saya batasi di 15. Gitu. Dan kalau saya pijit H, dia ke bawah. Oke, pengertian sudut tembak sama sudut meriam seperti itu di sini. Kemudian ada kecepatan awal, nah ini nanti tembakan. Kenapa harus ada kecepatan awal? Karena di rumus gerak pelurunya pun, nah di sini, ini nanti memperhitungkan kecepatan awal. Nah yang ini B2. B2 yang ini ya, V0. Oke, nanti ada rumusnya. Nah, kemudian saya coba tembakin ya. Arahin ke sebelah sana biar kelihatan lah pelurunya. Ini pelurunya udah saya pakai koordinat posisi yang dari Excel tadi, jadi udah pakai rumus, nggak pakai cuma rigid body doang gitu. Dan kalau ditembakin spasi, nah itu deh, lihat ya pelurunya, lengkungan pelurunya seperti itu, dan tadi ada ledakannya. Ini 15 derajat mendekati lah, gitu. Lebih jauh. Itu ada di informasi ada koordinat awal sama koordinat jatuh, jarak sama waktu terbang. Itu kita coba capture juga itu karena ya bisa jadi itu adalah informasi yang sangat berguna banget buat kesatuan cavalry. Nah, kalau itu pakai reload, jadi kalau kalau nggak pakai reload hasilnya gini. Jadi kalau pakai reload dia akan lebih teratur. Lagian kan meriam juga gitu ya, meriam tank. Nggak langsung tapi ada jeda dulu. Nah, ini yang masih kurang itu adalah pergerakan. Saya belum coba implement. Nanti di video berikutnya saya coba sekalian lah ngeimplementasiin pergerakan tank. Cuman animasinya saya nggak dapet sih tanknya bisa bagus gitu jalannya, gerak sih apa rail-rail ininya gitu. Kemudian ini yang kurang juga sebenarnya ada ya recoil. Jadi habis nembak sih biasanya ngasih efek
kelembaman si tank. Jadi tembak, nah ini kan statik banget tanknya gitu kan. Nah, kalau ada ledakan kan, kalau nembak kan biasanya ada hentakan ya. Jadi ke belakang harusnya gitu. Nah itu yang belum. Oke ya sambil berjalan. Oke, mungkin itu yang akan kita coba kembangkan untuk si tanknya. Eh, ya, baik. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke video yang selanjutnya. Oke.